Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lintang awak Neptu 9. Menggali daya batin, daya spiritual dari dalam diri untuk keberuntungan hidup. Pada weton lahir ataupun neptu dari weton lahir kita masing-masing. Saudara-saudaraku semua, siapa saja yang ada di dalam neptu 9? Yang pertama adalah weton Minggu Wage. Yang kedua adalah weton Senin Legi. Secara umum, saudaraku, Neptu 9, lintang awak Neptu 9, yaitu weton Minggu Wage dan weton Senin Legi, adalah orang yang dipercaya, disegani pembicaraannya, sepak terjangnya oleh pembesar atau penguasa di wilayah tempat tinggal pemilik Neptu 9 tersebut. Dan pemilik Neptu 9 ini sangat berpotensi sekali untuk menjadi orang yang disegani, orang yang terkemuka di wilayahnya atau di tempat domisili ataupun di tempat tinggalnya. Jadi sangat disegani pemuka masyarakat itu. Potensinya sangat besar sekali yang mempunyai Neptu 9 ini. Namun sejak mereka terkenal, terkemuka di wilayahnya, sejak itulah pembesar ataupun pejabat itu ataupun penguasa itu mulai membencinya, mulai memusuhinya. Jadi waspadalah dengan sikap terjang, sepak terjang saudara yang memiliki Neptu 9 apabila sudah muncul terkemuka di wilayahnya. Memang betul, pertama memang disegani, dipercaya oleh pembesar atau penguasa itu. Karena kejujurannya, sikapnya yang betul-betul baik, membela kebenaran yang betul-betul jelas dan konkret. Lalu muncul, dipercaya oleh publik atau masyarakat di wilayah sekitarnya. Nah, mulai saat itu pembesar atau penguasa itu ada, tidak semua ini ya, ada yang tidak suka, tapi itu sangat berpengaruh pembesar itu, yang akan membenci dan memusuhi pemilik Neptu 9. Jadi waspada. Selanjutnya, secara umum juga saudaraku, pemilik Neptu 9 ini sangat suka dengan senjata. Jadi sangat senang. Mungkin di sini senjata tajam, atau mungkin senjata api, atau mungkin senjata tajam tapi pusaka, dan senang rawat ataupun senang mengkoleksi benda-benda pusaka tersebut. Saudara-saudara semua, kita runut bioritme tentang kesehatannya. Hampir rata-rata di bawah usia 10 tahun atau katakan masih anak-anak, pemilik Neptu 9 itu pernah sakit keras,
sakit yang berat. Yang boleh dikatakan sangat berat dan bisa berakibat fatal atau maut. Jika sudah melewati masa itu, biasanya akan sehat dan panjang umur, insya Allah. Ini juga ciri juga saudaraku ya, ada cacat pada bagian kepala atau bekas luka. Bisa karena api atau benturan, karena kecelakaan atau bagaimana, ada bekas luka, mungkin garis, mungkin bercak dan sebagainya. Ini ada cirinya pada bagian kepala. Ini juga harus diwaspadai jika saudara di sini belum mendapatkan bekas luka itu, untuk lebih berhati-hati saudaraku dalam aktivitas yang beresiko, ya, lebih hati-hati supaya kita tidak terkena bekas luka lah kalau bisa. Kami rata-rata punya bekas luka. Selanjutnya di sini hampir kebanyakan juga dalam bioritme pernikahan atau asmara. Ini sedikit unik saudaraku ya, ada dua ini ya. Yang pertama, baik pria atau wanita ini ya, dalam pernikahan itu bisa mendapatkan janda. Si pria 69 ini, bujang atau perjaka, bisa nikah kepada mendapatkan janda. Begitu juga sebaliknya saudaraku. Jika pemilik 69 ini wanita, gadis, bisa mendapatkan duda. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa mendapatkan gadis tapi bercerai, lalu menikah lagi mendapatkan seorang janda. Begitu juga yang wanita pemilik 69 ini, gadis dengan perjaka umpamanya gitu ya, pertama, lalu bercerai. Setelah bercerai, gadis pemilik 69 yang wanita ini nanti akan mendapatkan duda. Ini jadi mohon dengan sangat, apabila saudara-saudara semua mempunyai 69 dalam versi lintang awak ini, menurut pengalaman para sepuh yang saya terima dan saya cermati, beberapa teman ya, hampir kebanyakan itu seperti itu kejadiannya. Jadi kalau belum sampai ada perceraian, mohon perkawinan yang ada sekarang ini dipertahankan. Dawet-dawet, kasihanlah anak-anak ya, jangan sampai broken home. Ya memang kalau yang namanya jodoh di tangan Tuhan ya, tapi kita sebagai manusia punya kewajiban berusaha. Karena apapun predikatnya yang namanya perceraian, tetap korbannya anak. Begitu pesan saya ya saudaraku. Saudara-saudara semua, mohon untuk diwaspadai ya, dalam kehidupan nanti, dalam kehidupan yang sekarang ini istilahnya ya. Ini sangat rentan sekali buat pemilik 69 untuk waspada dengan sihir. Kelemahannya seperti itu. Sihir yang bagaimana? Adalah yang berwujud makanan yang diberikan seseorang tapi mengandung sihir. Secara singkatnya, pemilik 69 baik laki-laki ataupun wanita itu rentan sekali atau sangat lemah sekali apabila sudah kemasukan racun pada makanannya. Jadi sangat waspada sekali dengan orang-orang yang diduga mempunyai niat yang kurang baik. Sangat waspada sekali. Racun itu di sini tentu tidak frontal ya. Yang kita maksudkan adalah racun dari ilmu sihir.
kalau istilah versi saya upas-upasan atau upas racun, tapi dari ilmu gaib. Ini sangat hati-hati sekali ya saudaraku. Kelemahan saudara harus betul-betul waspada agar sampai titik lemah ini jangan sampai kecolongan atau sampai kemasukan makanan ataupun minuman yang diberi racun gaib ini khususnya. Selanjutnya, dalam keturunan ataupun anak ini boleh dikatakan yang membawa hoki ya saudaraku ya. Ini banyak keturunan ataupun anak yang wanita. Bukan berarti kalau umpamanya saudara-saudara semua pemilik 69 punya anak cowok itu atau punya anak laki-laki itu tidak membawa keberuntungan, bukan. Tapi lebih dominan apabila saudara di sini mempunyai anak perempuan yang lebih banyak daripada anak laki-laki, keberuntungan Anda jauh lebih besar. Ini dimaksud anak kandung ya, bukan anak menantu. Anak kandung jauh lebih besar. Tapi juga di sini termasuk jauh harus lebih waspada. Karena Tuhan memberikan titipan anak kepada kita itu, khususnya cewek ataupun wanita ini, berisiko untuk menjaga dan merawatnya secara baik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik lah istilahnya dalam menjaga kehormatan ya anak gadis kita sendiri. Ini kalau kita runut secara umum ya, sebenarnya potensi saudara yang punya lintang awak 69 ini bagus ya. Karena supel ini, saudara ini dianggap mempunyai potensi yang supel, jadi sangat luas ya. Sangat luas maksud saya dalam pergaulan, jadi disayang sebenarnya saudara ini sama ya. Jadi banyak orang yang simpatik, banyak yang orang yang baiklah istilahnya dalam merespon atau menanggapi kehadiran saudara di tengah-tengah publik. Untuk organ ataupun sakit ini yang lemah ataupun organ yang lemah itu pada bagian kepala ya. Sering sekali sakit pusing atau sakit kepala ini. Ini harap disembuhkan ya, disembuhkan secara total ya, karena menghambat sekali ini, sakit kepala atau pusing. Ya, apabila dibiarkan juga bisa berefek yang tidak baik, karena ini adalah organ yang lemah dalam 69 atau dalam beton lahir yang sudah disebutkan tadi. Saudara-saudara semua, ini sudah kita jelaskan, sudah kita uraikan. Jadi kita ringkas. Saudara di sini mempunyai potensi yang patut dimunculkan adalah pemuka masyarakat. Skup kecil aja mungkin sebagai RT, sebagai kepala desa, umpama seperti itu ya, atau caleg, ini punya potensi sekali ya. Jadi orang yang terkemuka di masyarakat. Sifat saudara di sini kejujuran dan perkataannya sangat berpengaruh ya, dan dipercaya oleh para penguasa atau para pembesar di wilayah saudara tinggali. Itu dikembangkan, dimunculkan, tetap perkataan, sikap dan tindakan kita yang bagus dan benar sesuai dengan peraturan ataupun hukum kebenaran yang berlaku. Lalu untuk sayang pada senjata tajam, senjata api, senjata tajam tapi pusaka itu ya sah-sah saja ya. Itu enggak masalah, bisa dikembangkan kalau memang punya kemauan ya, kemampuan untuk merawat meskipun senang, suka, tapi tidak punya kemauan ya juga
tidak bisa tentunya. Bisa dikembangkan ataupun itu terserah hak Anda untuk memelihara benda pusaka atau senjata tajam. Lalu menikah kedua kali, ya kalau bisa ya jangan ya, kasihan dengan anak-anak. Nah, level daripada status broken home ini pengaruhnya besar sekali kepada psikologi kejiwaan anak-anak ya. Lalu di sini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kepada makanan ya, yang diberikan oleh orang-orang yang tidak dikenal ataupun dikenal tapi merasa ada garis-garis perselisihan, itu diwaspadai. Ya silahkan diterima, tapi untuk pribadi tolong jangan dimakan. Yang mempunyai lintang awak neptu 9 tentunya, ini mohon diwaspadai. Lalu apa pisungsungnya? Adalah menggunakan batu akik berwarna putih. Bisa dipakai untuk aksesoris bisa, tapi khususnya menurut bibulang para sepuh ya yang saya terima, ini lebih utama apabila ada di badan atau dipakai di badan ini pada saat kita zikir. Zikirnya apa yang diberikan para sepuh untuk lintang 9 ini atau lintang neptu 9 ini adalah ya kafi ya mukni 8 kali. Ya kafi ya mukni, ya kafi ya mukni 8 kali. Itu rutin. Dengan memakai batu akik berwarna putih atau bening bisa gitu. Itu rutin di saat kita ada kesempatan baca. Selesai ibadah, mamanya kita muslim, setelah selesai sholat, kita baca. Apa nggak boleh lebih, Pak? Boleh. Tapi minimal dalam ketentuan yang diberikan para sepuh. Menurut versi saya itu 8 kali. Sehingga kerutinan ini yang akan memungkinkan daya batin yang lebih tinggi. Daya batin untuk kapek janing urip atau keberuntungan hidup. Saya rasa sekian saudaraku ya tentang uraian penjelasan saya hal lintang awak neptu 9 ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan saudara-saudara sekalian untuk lebih maju, untuk lebih berkembang jauh lebih baik di masa-masa mendatang, insya Allah. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan dalam menguraikan penjelasan lintang awak neptu 9 tadi pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian atas penayangan video ini. Sampai jumpa di penayangan selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.